Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bil amin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini watin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Halo, gimana nih sobat Alfikri kabarnya? Di tengah-tengah pandemi gini masih pada sehat kan? Ini kan udah mulai ada tahap 2 vaksin gitu kan. Pokoknya kalian siap-siap vaksin terus baca aturannya eh untuk biar bisa vaksin gitu loh. Apalagi kalau lansia-lansia gitu, seingat aku boleh juga. Oh ya, nggak lupa perkenalan dulu, nama aku Realda Kenan Guarsa, bisa dipanggil Rael. Aku dari bidang siar Alfikri 2020. Nah, pada saat ini kita akan ada podcast yang membahas mengenai kenapa sih kita harus bersedekah gitu loh. Jadi apa aja sih kenapa harus bersedekah gitu. Kayaknya tuh kalau bersedekah, aduh malas banget ya, kayak cuma punya duit dikit tapi harus bersedekah, kenapa ya? Tapi ke orang-orang mending di saving buat tabungan gitu loh. Nah, dengan yang narasumber yang nggak kalah keren nih dari yang pokoknya udah berpengalaman banget di rohis-rohis sekitaran Universitas Diponegoro. Bisa langsung aja ke narasumbernya, boleh perkenalan. Oke, aku izin masuk ya. Oke, Oke. kenalin. Namaku Fauzan Dewi Husna Stianto, panggil aja Fauzan, atau Husna juga boleh. Nah, saat ini aku sedang berkuliah di Teknik Kimia, angkatan 2018. Dan saat ini pula, seperti yang bilang Rahel, aku masih menjabat di bidang humas di Rohis Alfikri, Teknik Kimia Undip. Oke, jadi Oh, gimana nih Rahel? iya Mas, jadi tuh pengen tahu aja sih Mas, kayak kan tadi Mas udah ngasih tahu kesibukannya sebagai humas tuh. Nah itu berarti tuh di humas itu kerjanya berarti bersedekah gitu ya Mas. Maksudnya kayak memberikan kepada orang yang layak mendapatkan sedekah dari kita gitu, atau dari rohis-rohis yang ada di sekitaran kampus kita gitu. Gitu Mas. Iya, soalnya humas Oke. sendiri kan itu kan Mm-mm. singkatannya kan dari hubungan masyarakat. Jadi kita berhubungan sama Mm-mm. masyarakat, ya khususnya masyarakat-masyarakat yang emang kurang mampu gitu. Nah, kita coba berdayakan mereka dengan cara ya tadi juga salah satunya adalah bersedekah. Dalam salah satu Oke. program kita juga yaitu bakti sosial, itu juga termasuk bersedekah. Itu. Oke. Nah terus eh menurut Mas nih, yang apa aja sih bentuk sedekah yang tadi Mas sudah tadi katakan ya, bentuk sedekah tuh bisa apa aja sih? Kayak setahu saya kan ada kayak yang saya lihat di TV gitu kan, banyak beras gitu, minyak gitu, yang berdasarkan pengalaman Mas gitu, kayak biasanya memberi apa gitu, atau bisa apa aja gitu Mas? Oke, aku coba jelasin dulu konteks ini ya, bahwa sedekah ini nggak harus tentang harta. Nah, Mm-mm. ini bisa kita lakukan ya nggak perlu tentang harta lah, pokoknya nggak perlu mulu-mulu kita berpikir tentang harta. Sedekah ini Senyum yang itu penting sedekah juga nggak? uh, Senyum senyum, senyum. iya itu senyum itu sedekah ya. Iya. Ya itu senyum aja gitu ke teman-teman. Mm-mm. Jadi sedekah itu gimana kita bisa menyenangkan orang lain. Kita bisa Mm-mm. memberikan sesuatu ke orang lain dan sesuatu itu nggak harus harta. Senyum, terus mungkin Mm-mm. kalau teman-teman ada yang kesusahan bisa ditolong gitu. Itu bisa termasuk sedekah. Bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, semuanya pokoknya bisa disedekahkan. Oh gitu. Kalau masteran itu sedekah juga nggak Mas? Kalau Masteran, masteran. aduh masteran ya. Tapi gini sih, maksudnya gini, ini kayak pedang sih, pedang. Jadi bermata dua, Mm-mm. ada satunya buat kebaikan, satunya bisa buat kejahatan gitu loh. Itu masteran tuh kayak Mm-mm. gitu. Tergantung gimana kita menggunakan si masteran itu. Kalau Mm-mm. masterannya kita niatnya kita pengen menyebar ilmu ke adik-adiknya misalnya, ketika kita nyebar masteran ya berarti itu ya pedangnya bisa dibuat kebaikan gitu. Tapi kalau misal masterannya ini nanti cuma dibuat kopas doang gitu ya, itu nanti akibatnya buruk. Ya terus solusinya ya masterannya gitu, walaupun dikasihin, tapi tetap diajarin juga adik-adiknya kayak gimana gitu, misal praktikumnya gini-gini, tetap dikasih tahu lah paling enggak. Jangan cuma dikasih Mm-mm. doang, nanti bisa disalahgunakan. Iya sih, bener banget Mas. Nah terus menurut Mas sendiri tadi yang Mas udah sebutin, nah itu tuh berarti terus keutamaan bersedekah sendiri tuh apa ya gitu? Kayak mungkin dari berbagai sumber yang Mas tahu gitu, keutamaan bersedekah gitu, mungkin dari yang dalil nakli akli gitu nggak apa-apa, atau
dari pokoknya dikutip dari ustaz-ustaz gitu juga nggak apa-apa sih Mas. Keutamaan sendiri gitu apa gitu, kenapa harus bersedekah? Oke. Oke, aku pertama ini aku jelasin dulu ya, bahwa di sini aku masih hitungannya masih orang awam. Jadi kalau teman-teman misal ada pendapat lain juga nggak apa-apa, terbuka aja. Soalnya di sini kita juga sama-sama masih belajar, walaupun kita image-nya anak rohis, tapi kita masih sama-sama belajar kok di sini. Oke, jadi untuk keutamaan bersedekah sendiri ya, itu jadi aku mau nanya dulu nih, teman-teman ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Mas. Oleh Jelas Allah. kita. Iya, Berarti kemudian dari teman-teman ini Allah. juga diciptakan oleh Allah juga kan, harusnya ya. Mm. Baik berupa harta ataupun fisik teman-teman atau apa-apa yang dipunyai teman-teman itu pasti dari Allah, pemberian dari Allah. Nah, pemberian ini tuh nggak serta merta diberikan terus kita kita harus misal nih kita diberikan, tapi itu bukan kayak punya kita. Karena asalnya itu bukan karena kita yang nyari, tapi karena Allah yang memberikannya kepada kita. Misalnya harta, kita dititipin harta, bukan diberikan harta oleh Allah. Nah, ketika dititipkan, misal nih kalau teman-teman lagi ngutang nih, lagi ngutang itu ya paling nggak tahu diri lah, bukannya dicor-corin, tapi teman-teman nanti harus balikin. Sama kayak halnya harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ketika kita dititipkan, dan sudah seharusnya kita mengembalikan. Tapi nih, bedanya, kalau hutang, kita dititipkan nih, dikasih uang nih 1 juta. Kita harus kembali 1 juta, 100% kan. Kita harus kembalikan 100%. Tapi kalau dari Allah, kita titipkan, kita nggak perlu kembalikan semuanya. Kita perlu kembalikan sebagian aja. Bahkan nih, kalau dari zakat ya misalnya, zakat mal, kita cuma diminta 2,5%-nya aja dari penghasilan kita. Dan itu hanya dalam waktu setahun. Bayangkan betapa baiknya Allah kepada kita. Menitipkan harta, tapi nggak disuruh mengembalikan semuanya. Dan cara mengembalikannya ini tuh nggak serta-merta kita kembalikan langsung kepada Allah, tapi kita kembalikan kepada saudara-saudara atau teman-teman atau orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena ya itu namanya sedekah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, ya sama aja kayak misal teman-teman lihat beberapa aliran-aliran yang cukup ya gitu, yang mana mereka memberikan suatu persembahan kepada mereka bilang tuh ya kayak mungkin uh, mereka berikan persembahan kepada jin atau syaitan gitu ya kalau kita bilangnya. Tapi kalau mereka pasti bilangnya ya ini untuk memperkaya kita, menambah kesuburan dan lain sebagainya gitu. Kita nggak kayak gitu. Tapi kita berikannya kepada umat-umat yang membutuhkan. Gitu. Oke. Terus nih ya, ini. Karena aku juga masih belajar, jadi aku juga searching nih. Kalau sedekah ini dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang ini dari hadis riwayat Tabrani ya, di mana di situ sebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah dapat menambah umurnya. Alhamdulillah ya, jadi kalau misal kita bersedekah, insya Allah kita bakal panjang umur. Nah, Amin, kalau amin. panjang umur, kalaupun nggak panjang umur nih ya teman-teman, sedekah ini tuh juga ini termasuk dalam amal jariah, ya kan? Amal jariah kan ada 3 Iya. itu. Sedekah mungkin kalau yang sedekahnya bisa berkelanjutan dapat digunakan misalnya kita sedekah pada masjid gitu untuk membangun masjid. Nah itu kan amalnya bakal mengalir terus pada kita sampai kematian kayak gitu. Jadi insya Allah sedekah ini nggak ada itunya lah, nggak ada mudorotnya. Lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Bahkan nggak ada mudorotnya Oke. sama sekali. Iya sih. Ya. Ya, oke. Makasih Mas Fauzan atas jawabannya. Nah, terus kayak kalau misalkan kita udah mulai sedekah nih Mas. Nah, terus kayak misalkan contoh nih kan kita misalkan Jumatan. Minggu pertama kita sedekah dong. Kita sedekah, terus minggu kedua sedekah, minggu ketiga sedekah. Tiba-tiba kayak, aduh, aduh kok jadi kayak gimana ya? Kayak nggak mau sedekah lagi. Kayak mulai-mulai ngerasa kayak, aduh, mager mending buat makan siang gitu loh. Kayak menurut Mas sendiri tuh,
bagaimana sih kayak caranya agar kita istiqomah dalam bersedekah gitu Mas? Oke, seperti yang Rasa-rasa gitu hilang gitu. oh iya iya. Mhm. Oke. Tadi bilangnya mending dibuat makan siang gitu ya. Mhm. Balik lagi sih kalau sedekah ini nggak melulu soal harta. Kalaupun teman-teman misal ya udah aku pengen makan siang gitu, tapi harus bersedekah nih. Ya kan berarti kan orientasi teman-teman kalau sedekah itu masih tentang harta kan, masih tentang uang atau tentang Mhm. makanan atau material yang lain ya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa ganti dengan sedekah yang lain. Misal kayak Mhm. teman-teman lebih baik buat beli makan nih. Kenapa nggak teman-teman coba bantuin orang-orang yang biasanya bikin makanan buat Jumat berkah gitu. Jadi misal dibantuin nih, kan bantuin tenaga juga termasuk sedekah tadi. Kalau teman-teman nggak bisa bantuin, nggak punya tenaga, ya semangatin lah paling nggak. Semangat itu kan juga menyenangkan orang lain, sama halnya kayak tadi misal senyum itu termasuk sedekah nggak? Iya itu termasuk sedekah. Semangatin mereka itu juga termasuk sedekah. Entah semangatin dalam perkata-kataan atau material atau apapun gitu, bisa kok. Pokoknya sedekah itu nggak harus melulu tentang harta, nggak harus tentang material. Oke. Oke, makasih Mas Fauzan atas jawabannya. Nah, jadi tuh emang sedekah tuh sebenarnya ini Sobat Taufik kayak dalam Al-Quran sendiri tuh banyak banget perintah sedekah gitu kepada anak yatim, terus emang kayak keutamaannya tuh ada sendiri gitu loh, nanti pas waktu kita di akhirat juga ditinggikan derajatnya gitu. Nah, jadi tuh terima kasih kepada Mas Fauzan atas waktunya. Semoga ilmu yang Mas Fauzan berikan bermanfaat bagi kita para Sobat Al-Fikri. Nah, terus semoga sukses dan sehat selalu Mas, Amin. dan teman-teman ya. Semoga sehat-sehat selalu. Terus juga jangan lupa apa ya, stay safe dan 3M-nya dijaga gitu. Di rumah terus, ya pokoknya keluarnya dikit-dikit aja lah. Keluar rumahnya gitu sih. Ya, pokoknya see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.